Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmasari Harahap, NPM 20140011. Prodi PGSD kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul mengkaji materi-materi IPS SD kurikulum berdasarkan kurikulum terbaru. Yang pertama, latar belakang. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang mana itu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan, baik itu di SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Tujuan dan pola kehidupan suatu negara banyak ditentukan oleh sistem kurikulum yang digunakan. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan, khususnya di Indonesia. Kurikulum disusun oleh pemerintah, yang di dalamnya terdapat rencana belajar atau tahapan belajar yang didesain untuk siswa, yang mana dengan adanya kurikulum tersebut diterapkan, diharapkan dapat mewujudkan generasi yang kreatif, inovatif, dan menjadi pribadi yang berakhlak serta bertanggung jawab. Penyempurnaan kurikulum itu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Pengembangan terhadap kurikulum terus dilakukan, dan pada tahun 2013 telah dilakukan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 2013, yang diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap pendidikan Indonesia. Di Indonesia sendiri, kurikulum sudah ada sejak Indonesia merdeka, yang kemudian mengalami perubahan beberapa kali, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 atau KTSP, sampai dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum KTSP. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 tersebut menghendaki pembelajaran yang berlangsung menggunakan pendekatan saintifik. Jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, maka langkah-langkah kegiatan pembelajaran berubah dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi menjadi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring. Pembelajaran mempunyai alat untuk mencapai pendidikan, yaitu bidang studi yang saling mendukung. Dengan adanya bidang studi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Bidang studi tersebut salah satunya adalah IPS, yang mana itu merupakan ilmu yang membahas ilmu kemasyarakatan. Oleh karena itu, antara kurikulum dan IPS sangat berhubungan erat. Dengan demikian, di sini saya akan membahas konsep kurikulum 2013. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya
pelari, dan coureur yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari atau turan. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang course terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran atau course yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu. Jika di SD atau MI, waktu yang harus ditempuh selama 6 tahun, begitupun seterusnya. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan. Dengan adanya kurikulum 2013, sekaligus menggantikan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 merupakan kurikulum lanjutan dari kurikulum 2006 atau KTSP yang di dalamnya mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengembangan kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis kompetensi dan karakter, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Pengorganisasian isi materi IPS. Pengorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri atau self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Ada cara-cara pengorganisasian isi materi IPS. Yang pertama, Spartan Subject Curriculum. Yang kedua, Correlate Curriculum. Yang ketiga, Broad Based Curriculum. Yang keempat,
integrate curriculum. Part subjek kurikulum, pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara part subjek kurikulum berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara logis dan sistematis dari suatu disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, correlate kurikulum, pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara kurikulum berarti sebuah pembahasan tentang suatu pokok bahasan dihubungkan dengan pokok bahasan lainnya yang saling relevan atau suatu subpokok bahasan dihubungkan dengan subpokok bahasan lainnya yang mempunyai tujuan pembahasan yang sama atau masalah yang sama. Yang ketiga, bird free curriculum, ini berarti materi atau isi mata pelajaran disusun secara kombinasi dan berbagai disiplin ilmu tertentu yang biasanya disajikan secara mandiri pada kedua jenis pengorganisasian isi mata pelajaran sebelumnya atau separate subjek kurikulum dan correlate kurikulum. Yang keempat, integrate kurikulum, pengorganisasian materi atau isi mata pelajaran secara integrate kurikulum berarti materi atau isi mata pelajaran merupakan produk atau hasil integrasi berbagai bahan kajian dari mata pelajaran. Model-model pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Model pembelajaran yang dikembangkan ada 3, yaitu project based learning, yang kedua discovery learning, dan yang ketiga problem based learning. Yang pertama yang akan kita bahas, project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran penemuan atau discover learning. Pada model pembelajaran ini menekankan prinsip inquiry dan lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya belum diketahui. Masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru misalnya. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan yang penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Kesimpulannya di sini adalah kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Sedangkan pendidikan IPS merupakan kajian yang memusatkan pada aktivitas kehidupan manusia. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.